Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salahuddin. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai digital education. Materi ini atau topik ini merupakan bagian dari mata kuliah pembelajaran multimedia di ITB. Baik, mari kita mulai bagian pertama, yaitu pendahuluan. Apa itu digital education? Digital education adalah pendidikan digital, yaitu inovasi penggunaan teknologi digital untuk membantu proses belajar mengajar. Jadi penekanannya ada dua. Yang pertama mengenai penggunaan teknologi digitalnya, yang kedua adalah proses belajar mengajar tujuannya. Berikutnya, mari kita lihat ruang lingkupnya. Kalau kita bicara mengenai teknologi digital, banyak hal di sana. Misalnya penggunaan jaringan internet, penggunaan komputer, penggunaan smartphone, misalnya web atau mobile application, media sosial, vlog, blog, atau yang sudah spesifik dalam pendidikan, misalnya virtual classroom, atau sekarang yang lagi ngetren learning management system, dan selain itu masih banyak juga variasinya. Dari teknologi tersebut dimanfaatkan atau digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sinkronus, yaitu pembelajaran online atau daring secara langsung atau real time. Jadi siswa dan pengajarnya itu pada waktu yang bersamaan, mereka online bersama dan bisa diskusi langsung. Yang kedua adalah asinkronus, yaitu tidak real time. Jadi siswa bisa belajar secara mandiri untuk mempelajari materi yang diberikan. Dan yang ketiga, blended learning, yaitu gabungan antara pembelajaran secara konvensional dengan tatap muka dengan pembelajaran secara online atau daring. Jadi satu materi tapi ada disampaikan juga secara offline-nya dan bisa diakses juga secara online. Hal yang penting dari pendidikan digital yaitu mengenai student engagement-nya atau keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajarnya. Kenapa ini penting? Karena kita butuh melihat apakah pendidikan yang disampaikan melalui digital ini efektif atau tidak. Pertama, untuk melihatnya tentu saja adalah yang penting bagaimana partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Partisipasi ini bisa aktif dalam bertanya atau menjawab pertanyaan yang disampaikan. Jadi kelas jadi lebih interaktif. Yang kedua adalah bagaimana prestasi siswa sendiri di kelas. Tentu saja kelas yang bagus sebaiknya ada proses evaluasinya. Nah, ketika evaluasi, bagaimana kita bisa mengecek pemahaman siswa dari materi yang disampaikan. Terus yang ketiga adalah mengenai interaksi siswa dengan guru dan teman di kelasnya. Nah, ini juga penting karena belajar yang bagus sebaiknya memang melibatkan guru dan teman. Yang keempat, siswa bisa menikmati proses belajar mengajarnya. Jadi kita bisa lakukan survei bagaimana kelasnya, apakah dia enjoy atau tidak. Terus yang kelima itu bagaimana belajar bersama teman. Maksudnya selain mengikuti pembelajaran dalam bentuk digitalnya, siswa juga bisa berdiskusi dengan teman terkait proses belajar mengajar yang tadi. Yang berikutnya adalah siswa juga melakukan belajar mandiri dari materi yang ada. Dia bisa membuka referensi-referensi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajarnya. Yang ketujuh, belajar secara mendalam. Ini mirip-mirip dengan belajar mandiri, tapi kalau belajar secara mendalam, jadi dia lebih memperkaya yang dia pelajari. Misalnya dia kasih materi A, nah dia akan nyari A++ gitu kan, meningkatkan pemahamannya. Terus yang ke-8, berarti siswa percaya diri. Kalau dia sudah menguasai materi, berarti kan dia lebih percaya diri terhadap materi yang disampaikan tadi. 9, perilaku positif dalam belajar. Maksudnya adalah ketika misalnya kita ada pembelajaran secara sinkronus ya tadi, real time, berarti siswa hadir tepat waktu, kemudian menyimak dengan bagus, niat gitu ya dalam proses belajar mengajar. Terakhir, berarti siswa tertarik dengan materi yang disampaikan. Kalau tidak tertarik, gimana mau dia bisa memahami materi yang diberikan? Oke, demikian tadi pendahuluan. Materi nanti akan dilanjutkan di bab berikutnya mengenai digital native. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.